Sebuah mobil mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU di Cilegon, Banten. Namun kendaraan itu melaju saat selang nozzle masih tertancap. Akibatnya pompa BBM tertarik hingga terguling dan terbakar. Api yang cepat merambat membuat pengendara lain panik dan langsung menjauhkan kendaraannya. Petugas langsung berusaha memadamkan api hingga bisa dipadamkan. Polisi yang datang ke lokasi langsung memberikan garis polisi. Petugas memanggil pengendara mobil yang menyebabkan kebakaran dan memeriksa kondisi SPBU. Diduga ada miskomunikasi antara petugas SPBU dan pengendara. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Akibat peristiwa itu untuk sementara waktu operasional SPBU dihentikan sesaat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Segerombolan pemuda bermotor melakukan aksi perusakan angkot di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya kaca bagian depan mobil rusak. Bahkan saat kejadian sopir angkot sempat panik, namun beruntung bisa dihalau warga. Kejadian berawal saat angkot tengah menunggu penumpang di bahu jalan sambil berteriak memanggil penumpang. Diduga karena salah paham, salah satu anggota gerombolan pemotor tersinggung dan mendekati sopir serta langsung menghantam kaca depan angkot dengan helm. Setelah merusak angkot, para pemuda yang membawa bendera melanjutkan aksi konvoynya dengan menutup sebagian badan jalan hingga mengganggu lalu lintas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan beredarnya foto pernikahan pelajar SMP di Pemalang, Jawa Tengah. Mempelai wanita R dan mempelai pria T, keduanya masih berusia 14 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SMP Negeri 1 Pemalang. Pernikahan ini pun mengundang pro dan kontra dari warganet. Pernikahan terjadi 19 Mei 2024 dan dilakukan secara agama. Pihak pengurus RT mengaku tidak mengetahui alasan pernikahan dini itu lantaran hanya diberi undangan untuk menghadiri pernikahan. Sementara pihak sekolah mengakui jika kedua mempelai adalah siswanya yang sudah mengajukan pengunduran diri sebelum pernikahan dengan alasan sakit. Pihak sekolah juga telah mendatangi rumah siswanya untuk memberikan edukasi, namun pihak keluarga tetap melakukan pernikahan karena alasan privasi. Pernikahan dini itu mengejutkan berbagai pihak karena menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana batasan menikah laki-laki dan perempuan adalah usia 19 tahun. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar mengevakuasi lansia yang pingsan dan terkunci di dalam kamar sebuah rumah di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Lansia yang sedang sakit tersebut terjatuh hingga tak bisa bergerak dalam kondisi kamar terkunci. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang lansia yang pingsan dan terkunci di dalam kamar sebuah rumah di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Proses evakuasi dilakukan menggunakan bambu panjang untuk membuka kunci kamar lansia wanita itu. Setelah kamar berhasil terbuka, petugas langsung mengevakuasi lansia berumur 89 tahun itu ke tempat tidurnya. Peristiwa itu pertama kali diketahui sang anak yang akan membangunkan ibunya untuk ibadah sholat subuh. Sang anak sempat mendengar suara rintihan ibunya dalam kondisi kamar terkunci. Saat dicek melalui jendela, terlihat korban yang sedang sakit telah berada di atas lantai, diduga akibat terjatuh. Kamarnya dikunci, padahal ya namanya kita kan nggak usah dikunci ya Bu, gitu. Diketok-ketok, ada suara saya tidak bisa bergerak. Tapi terus terang saya tidak berpikir kalau beliau ada di bawah karena tidak bisa bergerak habis diperiksa itu kan kemungkinan kemeng atau apa, jadi perkiraannya ada di. Untuk menghindari kejadian serupa, pihak keluarga menyatakan akan lebih memperhatikan kondisi dan mengawasi ibunya itu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Ria Ricis diperiksa aparat Polda Metro Jaya terkait kasus pengancaman dan pemerasan oleh seseorang melalui media sosial. Ria Ricis mengaku diancam akan disebarkan foto dan video pribadinya jika tidak mentransfer sejumlah uang sejumlah 300 juta rupiah. Artis Ria Ricis keluar dari ruang pemeriksaan Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya Senin sore. Ria Ricis diperiksa oleh tim penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh orang tak dikenal.
Ria Ricis merasa dirugikan dan meminta terduga pelaku cepat diproses hukum. Menurut polisi, Ria Ricis diancam akan disebarkan foto dan video pribadinya apabila menolak untuk menyerahkan uang senilai 300 juta rupiah ke rekening bank atas nama Jeki. Adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya aja, tapi ada di beberapa pihak, kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi. Hingga kini polisi masih menyelidiki dugaan pemerasan dan pengancaman yang dialami artis Ria Ricis. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi begal ponsel sepasang kekasih yang sedang makan di warung nasi kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Sementara 3 remaja terciduk usai nekat mencuri 2 tabung gas di sebuah warung kelontong daerah Bogor, Jawa Barat. Aksi seorang pria menenteng senjata tajam dan menyatroni pasangan kekasih yang sedang makan di warung nasi Jalan Jelambar Baru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Ponsel yang sedang dimainkan korban langsung berpindah tangan ke pelaku yang mengancam menggunakan golok. Kedua korban dibantu penjaga warung nasi mencoba mengejar, namun pelaku berhasil kabur mengendarai sepeda motor bersama seorang temannya. Yang disasar apa, Mbak? HP-nya. HP yang lagi apa? HP yang lagi buat mainan, cuma dia tuh aduknya ke sana ke pintu ceweknya. Cowoknya aduknya di sini main HP. Terus? Iya, Apa aja sih, Mbak, yang diambil? HP doang. Berbekal barang bukti rekaman CCTV, korban melaporkan kasus itu ke Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tiga remaja terekam kamera CCTV saat melakukan pencurian 2 tabung gas di sebuah warung di Desa Cilengsi Kidul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat beraksi, 2 pelaku mengoceh pemilik warung dengan berpura-pura belanja. Sementara 1 pelaku membawa kabur 2 tabung gas melon. Aksi pencurian itu pun viral hingga akhirnya pemilik warung bertemu dengan orang tua para pelaku. Pelaku pun segera mengembalikan 2 tabung gas yang sempat mereka curi. Ya pas ngeliat aja, kok tabung gas nggak ada 2 gitu. Nah, saya langsung inisiatif tuh, langsung ngecek CCTV. Oh ternyata ada yang ngambil. Nah, pas udah Tapi saya, sempat jajan ya? ya dia jajan dulu. Kasus itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan ketiga remaja berjanji tidak mengulangi perbuatannya dimanapun dan menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tukang tambal ban di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas akibat terkena ledakan tabung kompresor. Diduga korban lupa mematikan mesin kompresor hingga akhirnya meledak. Seorang penambal ban bernama Nehit, 54 tahun, di Jalan Raya Kiai Haji Mamun Nawawi, warga Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tewas di lokasi. Korban terkena ledakan tabung kompresor di bengkel tempatnya bekerja saat akan menambal ban truk. Selain merenggut nyawa korban, ledakan ini juga melukai sopir truk yang sedang meminta jasa tambal ban. Menurut saksi mata, tabung kompresor meledak saat akan dimatikan oleh korban. Nyamperin kompresor, otomatis mau dimatiin kan, nah tiba-tiba meledak. Itu suaranya kenceng, Bang? Wah, bukan kenceng lagi dah, sampai hancur yang atas aja, asli. Korban meninggal, Bang? Tabung kompresor terjadi ledakan karena si korban ini, ya korban meninggal ini lupa mematikan kompresor, jadi tabung yang besar. Selain menewaskan korban, bengkel tambal ban miliknya juga rusak parah. Pasca peristiwa itu, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, di sela-sela ibadah di Tanah Suci, jemaah calon haji dapat berwisata religi dengan mendaki Jabal Nur di Hejaz dekat kota Makkah. Selain menikmati keindahan suasana senja hari, jemaah calon haji juga dapat mengunjungi situs Goa Hiro. Gunung Jabal Nur banyak dikunjungi jemaah calon haji maupun wisatawan dengan mendaki ke puncak. Sepanjang perjalanan, pengunjung disuguhi dengan panorama yang mengagumkan. Jabal Nur memiliki ketinggian 640 mdpl ini dipercaya umat muslim sebagai tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali dari Allah SWT melalui malaikat Jibril, persisnya di Gua Hira. Waktu yang tepat untuk mendaki Jabal Nur dapat dilakukan pada sore hari menjelang maghrib. Suasana di puncak semakin menakjubkan. Pengunjung dapat menikmati suasana senja kota Makkah dari puncak gunung Jabal Nur. Puncak Jabal yang satu garis lurus ke Ka'bah menjadi spot teristimewa untuk dikunjungi. Puas menikmati suasana dan panorama puncak Jabal Nur, jangan lupa untuk berziarah ke Gua Hira. Dari puncak Jabal Nur ini pengunjung menuruni 1.420 anak tangga. Mendaki Jabal Nur dan berziarah ke Gua Hira menjadi kepuasan tersendiri karena dapat merasakan dan melihat langsung tempat-tempat bersejarah. Namun rasa kepuasan tak bisa tergantikan setelah dapat merasakan langsung dan menjadi bagian sejarah perjalanan Islam. Dari Makkah, Arab Saudi, Andrianto Wisnu, iNews melaporkan. Ya, hingga kini sudah ada 200.000 lebih jemaah calon haji yang mendarat di Tanah Suci. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bersyukur seluruh pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia bisa berjalan baik. Pemberangkatan jemaah calon haji asal Indonesia dinilai Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berjalan dengan baik dan lancar hingga menjelang kedatangan jemaah calon haji terakhir. Namun Yakut juga mengaku masih ada beberapa pemberangkatan yang mengalami masalah, namun bisa diatasi dengan baik. Keberangkatan jemaah calon haji Indonesia berlangsung sejak 12 Mei 2024 dan hingga kini tercatat 209.934 orang dan petugas tiba di Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 534 kloter. Sebanyak 229 kloter mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Dan 305 kloter mendarat di King Abdul Aziz International Airport Jeddah. Hari ini dijadwalkan 19 kloter akan mendarat di Jeddah. Dan tentu kita juga berharap jamaah tetap menjaga stamina-nya, menjaga fisik karena puncak ibadah haji masih beberapa hari ke depan. Dijaga stamina, dijaga fisiknya. Suhu juga makin panas sepertinya. Dan mudah-mudahan jamaah tetap diberikan kekuatan, kelancaran, dan keselamatan dalam menjalankan semua ritual ibadah haji pada tahun ini. Insya Allah dan pulang semua dengan selamat, predikat haji mabrur. Yakut juga menyatakan pihaknya akan selalu fokus mempersiapkan layanan terbaik dan bisa pemerintah berikan kepada jamaah calon haji. Sementara untuk ibadah puncak wukuf di Arafah akan berlangsung pada 15 Juni 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sepekan jelang Hari Raya Idul Adha, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat merangkak naik. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, harga bawang naik mencapai 2 kali lipat. Kenaikan harga daging ayam potong terjadi di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat. Saat ini daging ayam potong dijual Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam ini mulai terjadi sejak Senin kemarin karena sehari sebelumnya pedagang masih menjual di kisaran Rp36.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah biasa terjadi setiap menjelang Idul Adha. Bahkan pedagang menduga kenaikannya akan lebih tinggi 3 hari jelang Idul Adha. Normalnya 35. Normalnya 35. Ini ada kemungkinan naik lagi mendekati. Pasti naik atau pas 2 hari menjelang Lebaran mulai naik. Lebaran Idul Adha. Kenaikan harga bahan pangan juga terpantau di pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur, di antaranya di Pasar Gedangan. Harga bawang bombay naik mencapai 100% dari angka Rp30.000 menjadi Rp60.000 per kilogram.
Harga bawang putih juga naik signifikan dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai dengan harga rata-rata. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai dengan rata-rata kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogramnya. Kenaikan harga terjadi sejak 4 hari terakhir, diduga akibat banyaknya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha, sedangkan stok mulai berkurang. Dari Purwakarta, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.